Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Putri dari kelas 10 E3. Saya akan membahas tentang materi Al-Kulliyat Al-Khamsah atau 5 prinsip hidup dalam Islam. Al-Kulliyat Al-Khamsah atau 5 prinsip universal merupakan fondasi etika dan hukum Islam. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan tindakan, baik di tingkat individu maupun masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan, manfaat, dan mencegah kerusakan atau mafsadat. Kelima prinsip ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Larangan menghina agama lain, kewajiban mendirikan masjid, dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing adalah contoh implementasi dari Hifdzul Din. Berikut dalil dan hadis Hifdzul Din. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam dibangun di atas 5 perkara: syahadat, la ilaha illallah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Ayat ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama dijamin dalam Islam. Hadis ini menjelaskan pilar-pilar utama dalam agama Islam yang wajib dipelihara. 2. Menjaga jiwa atau hifdzul nafs. Prinsip ini menjunjung tinggi hak setiap individu untuk hidup dan aman dari segala bentuk ancaman. Melindungi jiwa berarti mencegah pembunuhan, kekerasan, dan segala tindakan yang dapat membahayakan nyawa manusia. Dalam individu, hifdzul nafs dapat berupa menjaga kesehatan fisik dan mental, menghindari perilaku berisiko yang dapat membahayakan diri sendiri, membela diri jika diserang. Dalam masyarakat, hifdzul nafs dapat berupa melarang pembunuhan, penganiayaan, dan kekerasan, menegakkan hukum yang melindungi nyawa manusia, menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, larangan membunuh, kewajiban memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan, dan penyediaan layanan kesehatan adalah contoh nyata dari hifdzul nafs. Berikut dalil dan hadis hifdzul nafs. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharapkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Hadis riwayat An-Nasa'i. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam. Ia kekal di dalamnya.
Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ayat dan hadis ini dengan jelas melarang pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. 3. Menjaga akal atau hifzul akal. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga dan mengembangkan akal sehat. Akal adalah anugerah Allah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, sehingga harus dijaga dari segala sesuatu yang dapat merusaknya. Dalam individu, hifzul akal dapat berupa menuntut ilmu pengetahuan, berpikir kritis dan rasional, menjauhi segala sesuatu yang dapat memabukkan atau merusak akal seperti alkohol, narkoba, dan zat adiktif lainnya. Dalam masyarakat, hifzul akal dapat berupa menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, mendorong penelitian dan inovasi, melarang peredaran minuman keras dan narkoba. Kewajiban menuntut ilmu, larangan mengonsumsi narkoba, dan pengembangan teknologi adalah wujud dari hifzul akal. Berikut dalil dan hadis hifzul akal. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadis riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ayat dan hadis ini menekankan pentingnya menuntut ilmu dan mengembangkan akal. 4. Menjaga keturunan atau hifzul nasab. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga dan melindungi keturunan yang sah. Ini mencakup menjaga kehormatan keluarga, mengatur pernikahan dengan benar, dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Dalam individu, hifzul nasab dapat berupa menikah secara sah sesuai syariat Islam, mendidik anak-anak dengan baik, menjaga kehormatan keluarga. Dalam masyarakat, hifzul nasab dapat berupa melarang perzinahan dan segala bentuk hubungan seksual di luar pernikahan, menegakkan hukum yang melindungi hak-hak anak, menyediakan fasilitas pendidikan dan perawatan anak, larangan perzinahan, kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, dan program perlindungan anak adalah contoh dari hifzul nasab. Berikut dalil dan hadis hifzul nasab. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hadis riwayat Ahmad, nikahlah maka kamu akan memiliki keturunan yang banyak. Sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat. Ayat ini melarang perbuatan zina yang dapat merusak keturunan. Hadis ini menganjurkan pernikahan untuk memperbanyak keturunan yang soleh. 5. Menjaga harta atau hifzul mal. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga dan mengelola harta dengan baik. Harta adalah amanah Allah yang harus digunakan untuk kemaslahatan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
dalam individu hifzul mal dapat berupa bekerja secara halal dan produktif, mengelola keuangan dengan bijak, menunaikan zakat dan sedekah. Dalam masyarakat, hifzul mal dapat berupa melarang pencurian, penipuan, dan korupsi, menegakkan hukum yang melindungi hak milik, mengembangkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Larangan riba, kewajiban membayar zakat. Berikut dalil dan hadis hifzul mal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 18. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah haram atas kamu. Ayat dan hadis ini melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Implementasi al-kulliyat al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Kelima prinsip ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh implementasi praktisnya. Yang pertama, dalam keluarga, yaitu orang tua mendidik anak-anak dengan nilai-nilai agama, memberikan pendidikan yang baik, dan menjaga kesehatan mereka. Keluarga juga menjaga harta dengan mengelola keuangan secara bijak dan menghindari pemborosan. Kedua, dalam pekerjaan, yaitu bekerja dengan jujur dan profesional, menghindari korupsi dan penipuan, menggunakan akal sehat dalam mengambil keputusan, dan berkontribusi pada kemajuan perusahaan. Ketiga, dalam masyarakat, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, menghormati hak-hak orang lain, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang positif. Kesimpulan dari materi al-kulliyat al-khamsah ini adalah 5 prinsip dasar yang sangat penting dalam Islam. Dengan memahami dan mengimplementasikan kelima prinsip ini, umat Islam dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik, sejahtera, dan harmonis. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi seluruh umat manusia untuk membangun dunia yang lebih adil dan damai. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang al-kulliyat al-khamsah. Terima kasih.
puasa. Riko mau kemana? Aku mau main aja deh, biar lupa sama laparnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman gak ini ya? Aduh, copot jantung Riko. Tawan ya. Riko mau ngapain? Mau apa ya? Nih, lihat nih. Kakak bawa apa? Wah, Gak boleh sekarang. Nanti puasanya batal loh. ih, kakak, jangan godain aku dong. Kio, kenapa sih kita disuruh berpuasa? Karena berpuasa itu perintah Allah. Dan semua perintah Allah pasti baik untuk kita. Oh, Dan ternyata menurut pendapat para ahli, berpuasa sangat baik untuk kesehatan. kok bisa? Kamu pengen tahu? Begini penjelasannya. Riko, tubuh kita ini seperti mesin. Jika mesin bekerja terus-menerus, lama-lama bisa capek juga dan bisa rusak loh. Nah, Allah memberi kita bulan puasa supaya tubuh kita bisa istirahat. Dan menurut para ahli kesehatan, berpuasa bisa membantu membuang racun-racun dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga tubuh kita bisa menjadi lebih sehat. Begitu Riko. Dan satu lagi yang Riko harus tahu, berpuasa itu satu-satunya amalan yang khusus kita berikan untuk Allah. Dan Allah juga yang akan langsung memberikan pahalanya. Masya Allah, gitu. Kalau begitu, Riko harus kuat. Riko pengen kasih yang terbaik buat Allah. Alhamdulillah ya Allah. Yeay! Itu kan azan asar. Ah.
hifdzul aqli, menjaga akal. Ya. Kita itu bisa beraktivitas dengan baik, terukur, hidup harmoni kalau fungsi akal dijalankan dengan benar. Karena bedanya manusia dengan hewan itu letaknya pada akalnya. Okay? Ayam itu buang kotoran di mana saja karena nggak berakal. Ya. Kambing kalau datang hasratnya, dia nggak peduli mau dekat masjid pun dia bisa lakukan gitu untuk menyalurkan hasrat karena nggak berakal. Nah, manusia di antara keutamaannya sebagai manusia itu karena Allah berikan akal. Konstruksi tindakan kita itu akan bisa dilakukan dalam bentuk perilaku karena dibimbing oleh akal. Bagaimana berbicara dengan baik, bagaimana melangkah kepada jalan yang baik, bagaimana mencari ilmu sehingga bisa menguatkan akal. Ya? Sarapan udah siap. Katalah Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh apa, Papa? Alhamdulillah maksudnya puji dan syukur kepada Allah. Konteks menjaga harta, dalam konteks inilah kemudian ada ayat-ayat turun. Ya, apa kira-kira yang bisa menjadikan harta seseorang itu terjaga? Muncullah ayat-ayat larangan untuk tidak saling mencuri, kan? As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma di Al-Maidah itu kan. Jadi jangan mencuri, jangan merampok, jangan membegal, kan? Termasuk nanti ayat-ayat hukum terkait dengan larangan-larangan interaksi muamalah maliyah yang melibatkan harta benda yang bisa merugikan. Di dalamnya nanti ada riba. Ya, di dalamnya ada riba. Contoh nanti turunnya Al-Baqarah itu, Quran surah kedua yang dari ayat 175 itu.